Halo guys, kembali lagi di channel Kiza The Gadget. Jadi kali ini kita bakalan full review singkat sih lebih tepatnya HP Infinix Hot 60 Pro yang udah 144 Hz, yang udah ada fitur Vollax AI dan udah ada fitur yang baru gitu. Fitur chipset, fitur chipset gak tuh? Helio G200. Helio G200 ini banyak sih ada poin plus minusnya ya. Kayak orang banyak juga bahasnya guys. Emang sekencang itu untuk HP Infinix Hot 60 Pro ini? Ayo guys, kita langsung aja bahas di bagian HP ini setelah saya pakai kurang lebih 3 hari kawan-kawan. Pertama-tama kita lihat dulu bagian bodinya guys. Jadi bodi dari HP Infinix Hot 60 Pro ini dia menggunakan bodi yang plastik ya. Semua full plastik, belakang sama samping plastik. Tapi dengan desain-desain belakangnya ini halus gitu. Ini yang varian saya beli ini varian silver. Varian silver ini dia polos dan kayak ada glossy-glossy gitu. Jujur ini cantik banget sih dengan desain sampingnya yang kayak kamera itu udah bagus banget, cocok lah menurut saya. Ini saya sangat suka dengan desainnya, classy gitu. Samping-sampingnya juga dia ada tombol Vollax AI yang berwarna berbeda sendiri, jadi dia kayak feel kerennya itu ada sih. Tapi ini nih salah satu kelemahannya. Pertama kita bagian pegang-pegang dulu. Untuk feel pegang HP ini dia cukup enak, nggak ringkih, dia kokoh, kuat, tapi feel-nya terlalu ringan kalau menurut saya. Dipadukan dengan casing pun dia lebih enak. Tapi ini poin minusnya juga sih kalau menurut saya. Karena casingnya itu bener-bener keras banget. Kalau kalian yang udah pakai secara langsung, ini bukanya kayak berasa kayak buka apa gitu. Sampai kuku saya sakit banget untuk buka ini guys. Jadi agak kurang recommended sih ini sih kalau kalian buka pasang ya. Agak susah. Tapi kalaupun kalian mau pakai, kalian bukanya dari sudut kamera karena dia lebih gampang dibukanya ternyata. Oke, langsung aja ke bagian HP lagi. Sebenarnya ini aneh guys. Kalau kita taruh di bawah kanan bawah, harusnya di kiri. Itu lebih better sih. Karena kalian kayak gini, terus ada satu lagi ini kelemahan dari sini. Ketika kalian pakai cooler, tombol-tombol sudah penuh. Jadi kalian cuma bisa masang cooler tuh di sini doang. Kalau misalnya cooler capit gitu ya. Jadi ini lumayan minus sih, kecuali kalau kalian pakai cooler yang nggak capit, ya kalian bisa taruh di sini. Untuk layarnya dia udah 6,78 inch, udah enak banget. Di sini juga kita bisa lihat bezelnya tipis ya. Untuk 2 jutaan tipis parah. Tapi di dagunya dia masih tidak simetris. Di sini waktu ada gelombang dia lebih besar di sini, dan di sini udah mulai gede semua dan kembali lagi normal, dan di atasnya dia juga tipis gitu. Jadi bawahnya aja yang gede di bagian dagunya. Tapi overall ini udah puas banget ya untuk pemakaian sosial media. Enak banget. Kalian tinggal scroll aja kayak gini. Itu dia udah smooth banget sih dengan layar refresh rate yang 120 Hz. Dan menurut saya ini salah satunya guys yang saya highlight di awal. 144 Hz nya ini agak gimmick, tapi ini udah cukup kok. 120 Hz nya udah oke banget. Saya nggak tahu siapa saya yang belum buka aplikasi atau yang support lah untuk 144 Hz. Cuma di sini kita bisa lihat di settingan. Kalau yang 144 Hz itu supportnya cuma di pengaturan, message sama ponsel. Nah ini kalau kalian ada yang mungkin lebih unlock lagi daripada saya fitur-fiturnya, saya kurang tahu, atau ada harus download aplikasi yang support 144 Hz, boleh guys kasih tahu aku di kolom komentar. Tapi ini agak sedikit ribet sih. Kalian perlu juga untuk optimasi satu persatu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini ribet sih untuk di ininya, saya agak minus menurut saya karena ini ya simple tapi ribet gitu. Bahkan di Mobile Legends pun kita harus setting sendiri ke 120 Hz. Jadi kalau kalian misalnya berasa, bang kok nggak 120 Hz kalau saya main, ini guys penyebabnya. Oh ya, saya juga bahkan belum ganti loh waktu saya coba tes game kemarin. Ya intinya gitu ya, kan itu agak ribet di sini kawan-kawan untuk layar. Tapi overall sisanya enak sih. Untuk kecerahan layarnya dia tuh udah terang banget guys. Ini kalau di bawah sinar matahari juga dia masih kelihatan dengan jelas. Apalagi di studio ya, dia udah kayak silau aja karena dia udah terang banget sih. Untuk di layarnya overall nggak ada masalah kawan-kawan. Sama saya pemakaian sih enak-enak aja. 120 Hz nya bagus, untuk XOS nya juga bagus, nggak ada bug yang saya temui, nggak ada. Saya coba-coba cari bug, saya belum menemukan bug yang berarti sih. Beda dengan HP Poco F6 kemarin yang saya pakai langsung ketemu bug. Dan ini juga kebetulan sudah saya update ya. Kalau kalian takut-takut untuk update aja. Kayaknya masih aman sih. Untuk sekarang aman ya. Ini udah yang terbaru kok. Lanjut ke bagian performa, ini saya udah screenshot sih. Kemarin saya Antutuin ini menggunakan kipas. Tanpa menggunakan kipas dia dapat 476.183. Kecil sih. Lalu kita ganti lagi ke sini. Ini yang menggunakan kipas. Jadi yang pakai kipas dan menggunakan kipas itu malah tinggian yang nggak menggunakan kipas. Dan waktu saya Antutuin, saya menggunakan benchmark, itu dia nggak ada panas sama sekali sih. Ada aja dikit, hangat banget, dikit banget, tapi nggak ada sama sekali, hampir nggak ketara ya. Jadi dia memang stabil banget, bisa dilihat di sini. Tanpa kipas saja bakal lebih tinggi daripada kipas. Jadi memang untuk HP ini dia stabil sih untuk performanya. Maksudnya itu dia
nggak ada kayak diturunin kalau panas ataupun dia nggak panas sih. Selama pemakaian saya juga menggunakan Helio G200 ini, itu hampir nggak ada panas sama sekali. Ada sih panas ya, hampir nggak mungkin kalau nggak panas. Maksudnya kalau di dalam ruangan ber-AC dia benar-benar adem. Kalau di luar juga dia panasnya dikit-dikit aja. Untuk menggunakan sosial media di luar, pokoknya nggak sepanas itu kok. HP ini enak, adem. Saya bisa bilang HP ini adem guys. Kalau di pemakaian saya dia benar-benar adem sih. Beda sama HP Samsung S20 FE saya yang baru keluar bentar, di scroll-scroll dikit, langsung kayak setrikaan. Nggak setrikaan juga sih, tapi panas. Nah, jadi itu ya kelebihannya. Kita langsung aja masuk ke bagian sektor gamingnya. Jadi kalau untuk di game aku udah install di Mobile Legends, Genshin Impact, dan PUBG Mobile. Sekarang kita bakal coba tes satu-satu untuk di gaming performance-nya di HP Infinix Hot 60 Pro ini kawan-kawan. Tidak ada yang bisa menandingi kemegahan. Illusion shattered. Wait, hear me. Useless. Lament. Nah, itu dia untuk hasil dari gaming test di Infinix Hot 60 Pro di Mobile Legends, Genshin Impact, dan PUBG Mobile. Untuk Mobile Legends dia bisa lancar dengan 60 fps, untuk di Genshin Impact kalau kalian setting lowest dia 30 fps masih bisa, tapi drop ke 20-an. Masih playable banget tapi sedikit patah-patah sih, agak nggak kuat. Kalau menurut saya pribadi untuk di Genshin Impact ini dia nanti bakal keteteran kalau udah agak setahun 2 tahun. Jadi kesimpulannya juga dari kita lihat di bagian sesi Antutunya tadi, dari gaming performance-nya, memang Helio G200 ini nggak ada jauh bedanya. Hampir nggak ada jauh bedanya sama Helio G100. Ini bisa kita lihat di samping saya, ini ada Antutu dari Helio G100 yang memang nggak terlalu berbanding jauh banget gitu. Nggak ada performance yang naik signifikan. Dan sekarang kita langsung bagian kameranya. Di kameranya, nah ini yang agak saya lupa juga di bagian video kemarin. Stabilisasi harus kalian aktifkan manual karena dia digital stabilisasi, bukan OIS yang udah langsung ketanam gitu. Dan untuk di bagian fotonya dia sebenarnya nggak ada masalah. Foto yang dihasilkannya saya suka, tajam. Warna yang dihasilkan juga hampir mendekati natural, walaupun dia nggak terlalu natural banget. Dan dia cukup tajam ya untuk di bagian AI cam. Di sini ada portrait juga. Tuh di portraitnya dia bisa ngeblur langsung kayak gini, tapi dia blurnya agak kasar ya. Ini bisa kalian lihat blur di sininya dia nggak rapi. Di sini ada bener-bener blur. Oh, oke. Dia masih oke. Dia masih rendering ternyata. Dia rendering dulu dan baru hasilnya jadi bagus. Oke, ini lumayan sih untuk blurnya juga rapi. Oke, rapi. Tadi awalnya di sini tuh agak blur ya. Ternyata dia jadi rapi kawan-kawan. Jadi ya overall foto sama potretnya oke sih. Untuk fitur-fitur lainnya ada super malam. Lainnya di sini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, sky shop, pro, panorama, dokumen, dan potret IGC yang mungkin kalian coba sendiri nantinya. Ya pokoknya kira-kira gitu sih. Untuk vlog ini kalian bisa pilih juga harian. Nanti ada kayak semacam template yang kalian tuh tinggal pencet aja gitu loh. Nanti dia bakal menyesuaikan kayak editan sendiri harusnya ya. Ya kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Langsung aja kita bakal coba foto-foto di HP Infinix Hot 60 Pro ini. Ini kalian bisa lihat foto-foto di luarnya. Oke, jadi untuk rekaman di 1060p di 60 fps dia goyang sih, tapi karena dia belum bisa digital stabilisasi di 1080p 60 fps, dia cuma support di 30 fps saja. Di sini saya nggak terlalu kelihatan karena terlalu ini ya, tapi untuk dia nangkap mataharinya dia kurang bisa. Memang ini HP-nya dynamic range-nya kurang sih menurut saya ya. Tapi overall dia masih cukup detail kok. Untuk di beberapa video dia lumayan bagus, tapi coba kita fokusin dulu.
Kalau di layar kayak gini dia cukup fokus ya. Ya belakang masih bagus, warnanya juga masih natural, ya overall bagus. Nah itu tadi untuk foto-foto dan video dari Infinix Hot 60 Pro. Menurut saya untuk foto dari HP ini dia cakep ya. Untuk di harga 2 jutaan saya udah lumayan suka kok. Tapi dia ini dynamic range-nya kurang sih. Kalau ada cahaya dia nggak kayak fokus ataupun cahayanya masih kayak ngeglitch gitu ya. Jadi noise-nya masih dapet gitu cahayanya. Jadi overall ya agak kurang aja tapi masih oke. Mungkin tapi ini banyak juga yang banding-bandingkan ya sebelum-sebelumnya di video-video sebelumnya itu mending beli HP flagship lama bang, kamera lebih bagus dan lain-lain. Saya setuju sih dengan hal itu. Karena memang HP ini kameranya udah cukup tapi ya memang kalau dibandingkan sama HP di 2 jutaan yang memang flagship old misalnya kayak Samsung nih, saya lebih prefer di Samsung. Untuk dynamic range dan lain-lainnya masih lebih dapet sih daripada HP Infinix Hot 60 Pro nih. Tapi memang kita nggak bisa juga bandingkannya karena memang beda sesinya. Tapi ya kalau kita mau compare aja dengan harga yang sama, itu masih ada yang lebih bagus daripada HP ini. Tapi overall HP ini udah cukup kok. Digital stabilisasinya juga dapat banget masuk. Video-video yang dihasilkan juga enak. Nggak yang bikin kamu malu deh kalau pakai HP ini. Jadi menurut saya udah bagus. Udah bagus. Pokoknya udah bagus. Dan untuk baterai dari HP ini juga dia 5100-an mAh. Jadi dia udah kenceng banget dengan charger yang udah ada 45 watt. Masuk ke bagian yang paling agak penting, nggak penting mungkin di fitur Vollax AI. Mungkin kalian nggak tahu, kalau tekan tangan kalian bisa ngaktifin fitur Vollax AI yang langsung ngambil suara voice kalian. Bisa kalian untuk minta tolong buka aplikasi, minta dan lain-lainnya. Ini kayak ChatGPT anggapannya. Tapi kalian tinggal klik aja, kalian tinggal chat aja, kalian bisa minta tolong. Pokoknya fitur ini lumayan simple lah. Lalu ada juga circle to search. Mau pakai yang home button tinggal tekan home aja. Tekan yang gestur navigasi kalian tinggal tekan aja ini. Jadi kalian tinggal cari aja sih aplikasi-aplikasi yang ingin kalian cari gitu. Sesimpel itu guys. Ini kita bisa aktifin di Studio AI, terus kita bisa nambah ketajaman plus AI, ada penghapusan AI, ada perluasan AI. Jadi kalau penghapusan AI, ini kita bakal coba rapi atau enggak. Tapi kalau saya coba tadi di secari kertas dia cukup rapi ya. Tapi kalau untuk di sini saya kurang tahu. Oke, dia langsung trigger di bagian tangan kita dengan rapi. Kita coba mulai penghapusan. Oke, dia bisa membersihkan dengan rapi tapi ada noda dikit aja di sini karena memang untuk ininya kan hitam ya. Jadi dia agak ngitem-ngitem dikit. Cuman overall ini rapi sih. Coba kita lihat bagian before-nya, after. Oh, ini shadow-nya aja. Shadow-nya oh enggak, malah ini rapi loh, guys. Cuman kalau aslinya kan cuma sedikit doang, tapi malah jadi gede gitu loh. Tapi overall masih bagus banget kok. Bagus, ini bagus sih. Dan kalian bisa lukis juga kalau kalian mau nambah kayak foto atau apa nanti di generate juga. Dan masih banyak lainnya juga sih kayak perluasan AI kan bisa luaskan di 130 bla bla bla, putar sudut bisa juga. Kalau kalian mau putar sudutnya jadi dia tapi cuma 15 derajat doang ya. Terus kita tinggal perluasan, transformasi dan ya banyak lainnya lah. Ketajaman plus ini biar lebih tajam pastinya. Dan kira-kira gitu sih untuk AI-nya. Jujur HP ini AI-nya banyak banget dan enak banget guys. Untuk di harga 2 jutaan ini udah warak sih. Ini mantap lah untuk di sini. Tapi ini ganggu banget, bener. Ini ganggu banget guys. Kalau kalian beli ini ganggu banget. Kalau masih awal-awal sih ya nggak kebiasa guys. Ini bener-bener ganggu sih. Di sini mungkin bagusnya di atas lebih bagus gitu loh. Kayak bisa membedakan. Kalau di bawah itu kayak mana kita susah jangkaunya. Kalau kalian mau ke bawah kan harus agak naikin juga HP ya. Agak ribet. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita langsung masuk aja ke bagian speaker ya. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more
Di bagian speakernya aku suka banget sih. Dia kencang banget guys untuk speakernya. Untuk suara-suaranya juga jernih. Semuanya jernih, cuman di bagian bass kayak ngejreng-ngejrengnya itu kurang dapet, tapi udah kencang guys. Tapi maksudnya kurang, apa ya, aku kurang bisa ngedeskripsikannya, tapi agak sedikit kurang. Tapi overall ini udah enak banget. Jadi intinya, apakah Infinix Hot 60 Pro ini worth it di 2 juta? Ya menurut saya jawabannya adalah worth it. Pagi dia dapat update patch sampai 3 tahun dan security patch hingga 5 tahun, ini udah enak. Tapi biasanya kalau HP-HP kayak gini itu 1 sampai 2 tahun. 1 tahun oke, 2 tahun udah ngos-ngosan, 3 tahun udah agak kurang banget. Tapi semoga enggak di HP ini. Oh iya, kebetulan saya terakhir lupa ngenotis ini, ada dia kayak semacam dynamic island gitu ya. Kalau misalnya kalian ada notifikasi ataupun ada semacam kayak mutar lagu di GoTube, nanti dia bakal ada muncul di sini dan kalian bisa klik kayak dynamic island. Itu salah satu yang bagus banget sih. Bagus banget atau enggak itu tergantung kalian ya, perspektif masing-masing ya. Saya sih bagus-bagus aja, tapi ya gitulah. Itu guys, makasih buat udah nonton. Kalau kalian ada yang mau tanyakan aja di dalam kolom komentar. Intinya sih worth it aja ya, tapi kurang ada performa, kurang ada tambahan gitu. Kameranya sedang, untuk performanya kurang gede banget, kurang boncos ya dari upgrade sebelumnya. Itu sih yang paling agak saya sayangkan, sama 144 Hz yang gimmick. Overall pokoknya bagus guys. Itu yang bisa saya deskripsikan, HP ini bagus untuk di 2 jutaan udah oke banget. Thank you udah nonton, see you on the next video guys. Ayo kita bahas-bahas di kolom komentar, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.